Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah asal-usul daripada Kampung Langkema. Jadi, ada yang saya mau tanyakan, Pak. Menurut Bapak, kenapa kampung itu bisa disebut Langkema? Kampung Langkema yang ada sekarang. Coba sepengetahuan Bapak bagaimana itu? Kampung Langkema waktu sebenarnya itu terbentuk kampung karena kita punya nenek itu, nenek yang bernama Langkema. Langkema namanya. Yang bentuk pertama. Jadi apa jasanya Langkema itu sampai disebut Langkema? Apakah dia membuat perahu atau membuat kebun atau membuat benteng atau membuat apa? Oh, itu dulu udah membuat benteng. Membuat benteng. Itu dia orang bilang benteng Langkema. Itu sebenarnya bukan benteng Langkema. Lebih kenal dengan Batu Langkema mungkin. Batu Langkema, iya, tapi sebenarnya itu benteng. Yang dibuat kita punya nenek masa waktu Zaman Tobelo untuk pertahanan mereka. Untuk pertahanan. Iya. Jadi yang dikenal bahwa dulu itu kan ada yang saya dengar bahwa ada Batu Langkema. Ternyata itu bukan hanya batu biasa, tetapi itu adalah batu yang disusun karena itu adalah benteng. Iya. Oh, jadi Batu Langkema itu adalah benteng. Benteng yang disusun oleh nenek, oleh orang tua kalian itu, leluhur kalian yang bernama Langkema sebagai pemimpin rakyat yang ada di situ, yang di dalam benteng itu. Yang saya mau tanyakan, posisi benteng itu bagaimana modelnya? Di kerendahan atau di ketinggian atau bagaimana? Di posisi benteng di ketinggian, di atasnya Langkema itu toh. Di atasnya, menghadap ke barat. Menghadap ke barat benteng. Jadi posisinya tinggi. Jadi itu benteng bukan yang ada, bukan di kampung sekarang. Bukan. Tapi dia di hutan, di atas. Hutan, iya. Jadi itu berarti di bagian Orondoro atau di bagian Randu? Bagian Orondoro. Bagian Orondoro, tempat benteng itu. Orondoro dengan Langkema. Oh, antara Orondoro dan Langkema di hutan. Oh, jadi berarti kita bisa berpendapat bahwa, bukan berpendapat, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang ada di Langkema sekarang adalah orang yang ada di dalam benteng Langkema pada zaman dahulu. Kenapa benteng itu disebut benteng Langkema? Karena yang memimpin pembuatan daripada benteng itu adalah bernama Langkema, leluhur daripada Bapak. Nah, ini sudah jelas. Karena apa? Karena penyebutan nama sesuatu itu ada peristiwanya. Kalau bukan nama benda, atau nama sungai, atau nama lokasi, atau nama pohon, atau nama gunung. Tetapi ini Langkema ini bukan nama pohon, bukan nama sungai, bukan nama lokasi, tetapi adalah nama orang yang pernah memimpin pembuatan benteng waktu itu. Berarti orang yang berpengaruh. Sehingga nama itu diabadikan menjadi nama benteng Langkema atau Kampung Langkema yang sekarang. Karena orang kan sudah tidak tinggal di dalam benteng lagi, sudah turun ke bawah. Nah, ini sudah jelas bahwa penyebutan nama Langkema adalah pengabadian nama orang yang berjasa dalam pembuatan benteng pertahanan di Langkema. Yang sekarang benteng itu ada di gunung dan posisi ketinggian. Karena menurut cerita apa benar ini, bahwa benteng ini dibuat ketinggian karena kalau ada serangan dari bawah bisa digulingkan batu. Karena waktu itu kan tidak ada senjata, tidak ada apa. Jadi hanya salah satu jalan membuat benteng di tempat ketinggian supaya ketika ada musuh yang akan naik maka tinggal digulingkan batu. Nah, itu. Jadi saya ulangi bahwa nama Langkema ini bukan nama pohon, bukan nama sungai, bukan nama benda, tetapi adalah nama orang yang diabadikan menjadi nama kampung itu. Ya, jadi sudah jelas. Sekarang ada yang saya mau tanyakan lagi, Pak. Menurut Bapak, bagaimana asal mula penyebutan daripada Watekule? Ada yang saya dengar karena begini. Ada yang dia bilang lagi orang bahwa Watekule itu ada tempatnya mengalir daripada ekule atau bohong-bohongan, main-main. Apakah benar itu? Benar itu bahwa Watekule itu adalah tempat yang mengalir daripada
permainan untuk mengecoh-mengecoh orang. Dengan kata lain bahasa suku tua kabayan itu bohong, tidak mikuleti. Apa benar itu? Coba tolong Pak, bagaimana? Dulu Ya. itu kampung Watikule, kita punya nenek juga. Ya, leluhur juga orang Langkema. Kita punya nenek yang memindahkan keluarganya ke sana. Ah, Waktu dulu dengan itu Watikule waktu dulu kan tidak lama, tidak lama itu. tidak lama berdiri. Ada kampungan dulu. Ada perkampungan di situ. Dan kebetulan dulu ada satu orang tua keluarga juga Ya. yang sebagai penjaga di situ. Penjaga. Iya. Namanya. Mbue Watikule. Ah, Mbue Watikule. jadi namanya penjaga itu Mbue Watikule. Iya. Berarti nama orang. Nama orang. Yang diabadikan menjadi nama satu tempat yang perkampungan kecil yang di pinggir laut. Saya mau tanyakan di mana kuburannya? Kuburannya dulu ada tapi sekarang sudah tidak ada karena ada pertambangan Yang apa? gusur Yang gusur. Iya. Oh, berarti pernah ada kuburan di bagian mana itu posisinya? timurnya. Di timurnya. Iya. Lokasi daripada Watikule. Watikule. Tapi sekarang sudah menjadi daerah pertambangan, jadi kuburannya hilang. Dihilangkan mungkin. Nah, berarti penyebutan nama Watikule juga ini bukan ada kayu yang melintang, Tidak. wata, atau itu kayu melintang namanya wata itu. Iya. Dalam maksud bukan karena ada wata, atau karena orang suka berbohong di situ. Bukan begitu ternyata. Ternyata itu juga adalah nama orang Mbue Watikule yang sudah meninggal di sana. Iya. Karena dia yang membawa keluarganya Iya. untuk pertama kali berdomisili di Watikule. kampung di tempat itu. Jadi sebelum lokasi perkampungan dulu itu disebut Watikule, apa namanya daerah itu, lokasi itu? Lokasi itu dulu pertama ada namanya itu Kanaira. Oh, Kanaira. Kebetulan tuh Kanaira kan satu gunung juga. Satu gunung. Satu gunung. Oh. Jadi di bawahnya sudah Watikule yang rata itu. Oh, jadi itu hutan Kanaira di situ. Iya. Meliputilah daerah Watikule. Iya, di bawahnya Watikule itu yang tanah rata sehingga di situ jadi perkampungan di situ. Oh iya, di kaki daripada gunung itu hutan Kanaira. Nah. Tetapi setelah ada perkampungan yang dibawa oleh nama Watikule orang ini, maka berubahlah nama itu menjadi Watikule. Berarti nama aslinya Kanaira. Iya. Oh, nama aslinya Kanaira, daerah itu. Dan nanti setelah ada yang tinggal di situ, pemimpinnya juga bernama Watikule dan meninggal di situ, maka dijulukilah kampung itu, tempat itu adalah Watikule. Begitu juga Kampung Langkema. Begitu juga Kampung Langkema ternyata adalah karena pemimpin daripada pembuatan benteng yang ada di puncak ketinggian di bukit di hutan di atasnya Langkema ini, di Olondoro itu di bagian bawah, karena itu adalah nama daripada pemimpin yang membuat benteng itu bersama dengan warga-warganya yang tinggal di dalam benteng itu pada saat zaman Tobelo. Maka dijulukilah tempat itu bahwa tempatnya Langkema. Pemimpinnya bernama Langkema. Jadi masyarakat yang ada di situ telah aman, tidak lagi tinggal di dalam benteng, tetapi sudah turun ke bawah. Maka terbawalah nama itu menjadi Langkema, Kampung Langkema. Jadi inilah penjelasan-penjelasan yang saya temukan tentang asal mula Kampung Langkema dan asal mula kampung daerah Watikule yang di pesisir pantai. Inilah hasil wawancara saya bersama Bapak Yamin, salah satu tokoh budaya yang ada di desa Langkema. Jadi beliau ini menjelaskan sepanjang apa yang diketahuinya. Adapun kalau ada kurangnya, mohon ditulis pada kolom komentar.